Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Orang bijak mengatakan bahwa media sosial itu luar biasa karena aku bisa melukiskan diri sendiri seperti yang aku inginkan agar dilihat orang-orang. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, perkenalkan nama saya Pratista Hani Kurnia dari SMP Negeri 5 Ponorogo. Saya di sini dengan bangga ingin mempresentasikan hasil esai saya yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial untuk Meningkatkan Daya Jual dan Mengenalkan Budaya Jawa di Era Milenial. Di dalam esai saya terdapat 3 unsur, yaitu budaya, masyarakat, dan teknologi. Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kebudayaan, keanekaragaman, dan adat istiadat. Menurut Edward Kenneth Tyler, kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencangkup pengetahuan, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, budaya yang ada di Indonesia harus tetap dihormati dan dijaga agar tidak hilang begitu saja dan bisa menjadi warisan untuk anak cucu kita di kemudian hari. Tentunya budaya bukan hanya menjadi tanggung jawab orang yang lebih tua, melainkan menjadi tanggung jawab pemuda-pemudi penerus bangsa untuk melestarikan kebudayaan tersebut. Namun seiring dengan perubahan zaman, bahaya globalisasi bisa menyebabkan terkikisnya budaya tradisional di kalangan masyarakat. Dilihat dari kehidupan remaja pada saat ini, banyak sekali yang mengarah pada gaya modern. Dengan kata lain, kebudayaan tradisional itu sudah tidak berlaku dan dianggap kuno. Hal itu tentu berdampak buruk pada Indonesia yang sekarang sedang berjalan ke arah yang lebih maju. I.R. Soekarno pernah mengatakan bahwasanya bangsa yang besar adalah bangsa yang hidup dan bangsa yang melestarikan budayanya. Maksud ingin hidup di sini berkaitan dengan identitas bangsa yang tetap terjaga sehingga ciri khas dari sebuah bangsa tersebut tidak hilang. Perkembangan zaman ini bisa memberikan efek buruk terhadap remaja seperti melupakan kebudayaan Jawa Timur. Salah satu budaya yang ada di Jawa Timur yaitu reog Ponorogo. Di dalam reog Ponorogo juga terdapat pakaian yang khas yaitu baju Panorogan yang terletak di kota Ponorogo. Baju Panorogan ini berwarna hitam dan bagian dalamnya berwarna merah. Warna hitam dalam baju Panorogan melambangkan karakter atau kondisi alam, sedangkan warna merah melambangkan keberanian. Zaman dahulu, orang Jawa sangat ditakuti ketika mengenakan baju Panorogan tersebut. Baju Panorogan mengandung filosofi berupa ajaran-ajaran kebaikan dan kesopanan yang diambil dari karakteristik seorang warog sebagai identitas masyarakat Ponorogo. Namun pada kenyataannya, remaja masa kini justru meninggalkan etika kesopanan begitu saja. Tak hanya itu, gegap gempita diperbincangkan anak remaja mengenai baju yang diimpor dari luar negeri lebih menarik dibandingkan dengan baju tradisional khas Jawa. Pakaian baju Panorogan ini juga memiliki multifungsi, yaitu ekonomi sebagai cindera mata yang dapat menjadi peluang usaha, tetapi jarang ada peminat pakaian baju buatan Jawa dan kerajinan di Ponorogo. Contohnya seperti perlengkapan reog, karena menurut mereka baju adat tradisional dan kerajinan-kerajinan itu sudah termasuk kampungan. Berdasarkan penelitian kasus yang dilakukan penulis pada tanggal 16 September 2022 di Jalan Pramuka Ronowijaya terhadap Ibu Wiji Lestari. Ibu Wiji Lestari menerangkan bahwa penjualan kerajinan pentuan semakin lama semakin kewalahan dan sepi pembeli. Ibu Wiji ini kebingungan dalam memperdagangkan pentulannya. Beliau hanya menjualkan di pasar dan toko-toko terdekat. Masalah lainnya dari Ibu Wiji ini ialah sulit mengekspor dagangannya, baik itu di wilayah Jawa atau di luar Jawa. Ibu Wiji ini juga kekurangan modal untuk usahanya. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya perkembangan teknologi di zaman sekarang ini telah banyak merubah penghasilan para pengrajin di skala dasar. Mengapa kita perlu memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat pada saat ini? Hal ini tentunya didorong oleh berbagai hal, salah satunya peningkatan produksi dan kemajuan teknologi. Ahli yang merumuskan teori pertumbuhan ekonomi klasik, menurut David Ricardo, merumuskan teorinya dalam buku bernama The Principles of Political Ethics. Pendapat tersebut bertolak belakang dengan pendapat Adam Smith sebelumnya. Menurut pertumbuhan penduduk yang besar berdampak pada kelebihan tenaga kerja sehingga upah yang diberikan akan menurun atau tidak kembali modal.
Sementara upah tersebut nantinya digunakan untuk membiayai taraf hidup rendah pekerja sehingga kondisi ekonomi akan mengalami kemandekan atau stationary state. Jadi ekonomi masyarakat tentunya semuanya akan stabil apabila terdapat prinsip kuat terhadap yang pertama, akumulasi modal. Apa itu akumulasi modal? Proses menyimpan sebagai penghasilan untuk disimpan kemudian diinvestasikan kembali, tujuannya untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua, penggunaan teknologi modern. Teknologi modern di zaman globalisasi ini sangatlah berguna untuk para pengrajin yang ingin mempromosikan dagangannya agar lebih dikenal banyak orang. Jangan pernah lelah dalam memperjuangkan hidup. Pepatah mengatakan bahwa dunia saat ini selebar daun kelor. Karena cepatnya akses informasi di berbagai belahan dunia membuat dunia ini seolah semakin sempit. Bagaimana agar usaha pengrajin kecil di zaman yang lebih maju ini juga dapat mengikuti perkembangan zaman? Menurut permasalahan yang ada di atas, penulis memberikan sebuah solusi yang inovatif dan aplikatif bagi para pembaca yang melupakan kebudayaan tradisional, serta untuk para pengrajin kecil yang telah tertinggal canggihnya teknologi. Dengan mempromosikan kerajinan buatan Jawa Timur melewati media sosial, pada saat ini pengguna media sosial di Indonesia pada tahun 2022 setara dengan 68,9% dari total populasi. Meningkatnya media sosial dari data Reportal mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial di Indonesia meningkat 21 juta di antara tahun 2021 dan 2022 seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, dan platform lainnya. Menurut penulis, solusi ini bisa menaikkan dagangan atau produksi ibu biji agar dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat Ponorogo dan umumnya menyeluruh di wilayah Indonesia. Selain itu, karena media sosial para pemuda lebih tahu dan disitulah pemuda menggunakan media sosial dengan melihat informasi terbaru mengenai kerajinan yang diproduksi masyarakat, serta membaca informasi kebudayaan yang ada di Ponorogo agar selalu mengingat tentang kebudayaan yang ada di Jawa Timur. Dengan adanya media sosial tersebut dapat mempercepat akses informasi dan lakunya suatu barang. Pada media sosial ini dapat mempermudah interaksi antara konsumen dan produsen. Jadi menurut penulis cara ini dapat mengembalikan ekonomi Buwiji dan masyarakat lainnya yang ekonominya mengalami penurunan. Tujuan yang ingin diwujudkan penulis dalam memberikan inovasi yang berbentuk aplikatif ini ialah yang pertama, dengan adanya media sosial, penulis berharap ada peningkatan hasil penjualan pada pengrajin yang saat ini ekonominya sedang menurun. Yang kedua, dengan penggunaan media sosial secara tepat, diharapkan agar produsen dapat memasarkan dagangannya lebih luas lagi. Yang ketiga, media sosial dapat meningkatkan volume penjualan yang dilakukan secara konsisten dan dilakukan update setiap hari. Yang keempat, media sosial dapat meningkatkan pangsa pasar serta membantu keputusan bisnis. Selanjutnya yang kelima, media sosial juga dapat memudahkan konsumen untuk mencari kebutuhan atau keperluan secara efektif dan efisien. Media sosial yang bisa digunakan dan yang sering dipakai adalah Facebook dan Instagram. Facebook adalah media sosial dan layanan jejaring sosial online Amerika yang dimiliki oleh Meta Platforms, didirikan pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg. Pada tahun 2020, Facebook mengklaim 2,8 miliar pengguna aktif bulanan dan menempati peringkat ke-7 dalam penggunaan internet global. Masyarakat Indonesia sendiri sudah mengenal Facebook untuk menjadi pertemanan dengan melalui dunia maya. Selain itu juga, masyarakat menggunakan Facebook untuk kegiatan jual beli barang online. Salah satunya adalah grup jual beli perlengkapan dan alat jaranan reog. Didirikan pada tahun 2013 yang memiliki anggota keseluruhan 35.000 anggota total dan memiliki 13 postingan baru setiap harinya. Facebook sendiri memiliki fitur percakapan yang bernama Messenger, yang dimana fitur tersebut akan digunakan sebagai interaksi antara penjual dan pembeli. Pada interaksi tersebut terjadilah tawar-menawar antara penjual dan pembeli hingga antara kedua pihak tersebut setuju. Selanjutnya, penjualan dan pembeli akan melakukan transaksi dan penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Kemudian, untuk Instagram mekanismenya hampir sama dengan Facebook.
di mana fitur toko tersebut memiliki keunggulan. Salah satunya adalah konsumen bisa mengetahui informasi lebih lanjut tentang produk dan melakukan order tanpa harus keluar dari aplikasi Instagram. Jadi para remaja milenial harus bijak menggunakan teknologi. Sebagai remaja yang selalu mengikuti perkembangan zaman yang lebih maju ini, remaja milenial yang tahu tentang teknologi, contohnya seperti yang sudah kita bahas di awal, yaitu Facebook. Di situ kita bisa melakukan jual beli. Manfaatnya, kita memperoleh keuntungan. Jangan hanya kita itu terseret teknologi yang dapat memberikan dampak negatif. Semoga dengan adanya media sosial seperti Facebook dan Instagram bisa menambah dan menaikkan penghasilan dari pengrajin pentulan khususnya di wilayah Ponorogo. Juga jual beli online ini seperti ini juga dianjurkan pastinya di era globalisasi seperti ini. Penulis berharap dengan adanya solusi ini bisa menggugah hati para remaja milenial yang selalu mengikatkan kehidupannya dengan teknologi. Sebagai para remaja, jangan hanya sekedar mengekor teknologi saja. Jadilah remaja yang hebat, yang bisa memanfaatkan teknologi, bukan hanya sekedar menggunakan tanpa bisa memanfaatkan dengan bijak. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, demikian tadi presentasi yang telah saya sampaikan. Jika ada salah ucap maupun sikap yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Meratista Hanikurnia, mohon undur diri dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.